Lendra memandang Beta yang tertawa di seberang meja, tawa yang selalu berhasil menghapus setiap kerutan di dahinya. Di mata Lendra, Beta adalah rumah, tempat jiwanya akhirnya menemukan damai setelah bertahun-tahun berkelana dalam kebingungan. Namun, di balik senyum yang ia balas, Lendra menyimpan rahasia yang ia tahu akan menghancurkan keindahan momen itu. Rahasia yang bukan tentang orang ketiga, melainkan tentang masa depan yang tidak pernah bisa ia janjikan kepada Beta. Lendra mewarisi utang keluarga yang menggunung, sebuah beban yang mengikatnya pada kegelapan dan ketidakpastian finansial. Ia bisa saja menyeret Beta ke dalam kekacauan itu, memintanya bertahan di tengah badai yang tidak akan pernah reda. Tetapi Beta terlalu murni, terlalu cerah untuk hidup di bawah bayang-bayang kegelapan yang dihidupi Lendra. Cinta sejati bukanlah menggenggam, melainkan melepaskan demi kebahagiaan yang lebih besar. Kalimat itu menjadi mantra yang menyakitkan di benaknya. Pilihan itu ada dua, egois dan bahagia sesaat, atau tulus dan terluka selamanya. Lendra mulai memilih jalan yang kedua, jalan yang ia tahu akan membuatnya dicap jahat dan dingin. Ia mulai mengurangi pertemuan, membalas pesan dengan singkat, menciptakan jarak fisik dan emosional secara perlahan. Beta menyadari perubahan itu. Tatapannya mulai dipenuhi tanya, bingung mencari letak kesalahannya. Ada apa, Len? Kenapa kamu jadi seperti orang asing? Tanya Beta suatu malam di telepon. Suaranya terdengar rapuh. Lendra hanya menjawab. Suaranya dibuat sedatar mungkin. Tidak ada. Aku hanya sibuk. Kebohongan itu terasa seperti pecahan kaca yang ia telan sendiri, mengoyak tenggorokannya tanpa ada yang tahu. Ia menghabiskan malam-malamnya memandang langit yang dihiasi bulan sabit, berdoa agar Beta membencinya secepat mungkin. Semakin Beta berusaha mendekat, semakin kuat Lendra mendorongnya menjauh, memaksa dirinya menjadi tembok beku. Ia harus menjadi antagonis dalam kisah cinta mereka sendiri, agar Beta memiliki alasan yang kuat untuk berpaling. Lendra tahu, jika ia jujur tentang utangnya, Beta akan memilih untuk bertahan. Dan itu adalah hal yang paling ditakuti Lendra. Bertahan di sisinya berarti mengorbankan impian Beta, mengorbankan masa depan yang seharusnya cerah. Pilihan itu adalah puncak kesakitan. Ia harus memilih terluka agar Beta tidak terluka lebih dalam nanti. Ia ingat janji Beta untuk membangun rumah kecil di tepi danau, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Janji itu kini terasa seperti lagu yang terhenti di tengah nada. Sebuah melodi indah yang tidak akan pernah selesai. Lendra tahu, ia tidak akan pernah bisa memberikan rumah itu. Ia hanya bisa memberikan kehancuran. Oleh karena itu, ia mulai merencanakan perpisahan yang kejam, sebuah pemutusan hubungan yang tanpa ampun. Ia mengatur pertemuan terakhir mereka di kafe yang dulu sering mereka datangi, tempat yang penuh kenangan manis. Beta datang dengan senyum harapan. Mungkin berpikir malam itu Lendra akan menjelaskan segalanya dan meminta maaf. Namun, Lendra datang dengan topeng dingin, memasang ekspresi datar yang sudah ia latih di depan cermin. Beta duduk, mengambil tangan Lendra, tetapi Lendra menarik tangannya kembali dengan gerakan yang jelas. Mata Beta langsung meredup, menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesibukan yang sedang terjadi. Lendra berdeham, suara yang keluar terasa asing, bukan miliknya sendiri. Kita harus bicara, Beta. Ini tentang kita, katanya. Kalimat yang terlalu klise untuk akhir yang begitu menyakitkan. Beta mengangguk perlahan, mempersiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk yang ia harapkan tidak akan terjadi. Aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini, ujar Lendra, menatap kosong ke cangkir kopi yang belum tersentuh. Kenapa? Tanya Beta, suaranya bergetar. Tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Aku sudah bosan, kata Lendra, kalimat yang sungguh-sungguh menusuk, sebuah racun yang harus ia suntikan ke hubungan mereka. Ia menambahkan, aku merasa kita tidak sejalan lagi. Aku butuh seseorang yang lebih menantang. Beta terdiam. Butuh waktu baginya untuk memproses kebohongan yang dilontarkan oleh pria yang ia cintai mati-matian. Air matanya mulai menggenang, tetapi ia menahannya. Tidak ingin memberi kepuasan pada sikap kejam Lendra. Jika kamu bosan, kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kenapa kamu biarkan aku sejauh ini? Tuntut Beta, ada amarah dan kekecewaan di suaranya. Lendra tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, membiarkan Beta melihat punggungnya yang seolah tak peduli. Padahal, di dalam dirinya, hati Lendra menjerit, meratap, dihantam ombak penyesalan yang tak berujung. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan, tetapi ia harus menyelesaikan peran ini dengan sempurna. Ia harus memastikan Beta yakin bahwa ia adalah pria yang dangkal,
yang tidak layak ditangisi. Beta berdiri, mengambil tasnya dengan tangan gemetar. Ia tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Baiklah Lendra, jika itu yang kamu mau, semoga kamu menemukan tantangan yang kamu cari, kata Beta, suaranya patah. Ia berbalik, dan langkahnya terasa berat, seolah ia membawa beban 1000 kilo di kakinya. Itu adalah saat paling kritis bagi Lendra. Saat ia melihat Beta melangkah pergi, membawa separuh jiwanya. Ia ingin memanggilnya, berlari mengejarnya, memeluknya, dan menceritakan semua beban di bahunya. Tetapi, ia hanya duduk di sana, terpaku, membiarkan punggung Beta menjauh dan menghilang di balik pintu kafe. Setelah Beta benar-benar pergi, topeng dingin itu runtuh. Lendra menyandarkan kepalanya di meja. Bahunya bergetar tanpa suara, menangisi dirinya dan cintanya yang ia bunuh. Ia tahu, mulai malam ini, ia akan hidup dengan rasa sakit yang tak terperi. Rasa sakit karena memilih terluka. Ia harus menanggung beban ini sendirian, tanpa ada yang tahu bahwa perpisahan ini adalah bentuk cintanya yang paling tulus. Lendra tinggal di kafe itu hingga larut, menjadi satu-satunya pelanggan yang tersisa, ditemani keheningan yang menyesakkan. Ia membayar kopi yang tak tersentuh itu, meninggalkan kenangan mereka di meja yang dingin. Beberapa hari kemudian, Lendra mulai mendengar kabar tentang Beta melalui teman-teman mereka. Beta tampak hancur pada awalnya, menyendiri, dan berhenti melakukan hal-hal yang ia sukai. Kabar itu menghantam Lendra seperti tinju di ulu hati, membuatnya ingin menyerah dan mengakui semuanya. Namun, ia tahu, jika ia muncul lagi, ia hanya akan memperpanjang penderitaan Beta. Jalan yang ia tempuh sudah pasti, dan ia tidak boleh menoleh ke belakang, bahkan jika hati meronta. Lendra mulai fokus pada pekerjaannya, bekerja keras untuk melunasi utang yang telah merenggut kebahagiaannya. Ia hidup dalam keterasingan, menolak tawaran temanmen untuk bertemu, takut jika ada yang akan mengungkap rahasianya. Beberapa bulan berlalu, dan kabar tentang Beta mulai membaik. Ia mulai kembali melukis, hobinya yang sempat ia lupakan saat bersamanya. Beta bergabung dengan sebuah komunitas relawan, menyalurkan energi yang dulu tercurah pada Lendra ke hal yang lebih bermanfaat. Lendra melihat foto-foto Beta di media sosial, senyumnya sudah kembali, senyum yang lebih kokoh dan mandiri. Ia melihat Beta bersama teman-teman barunya, merencanakan perjalanan, dan menjalani hidup tanpa beban. Hati Lendra sakit, tetapi di balik rasa sakit itu, ada setitik rasa lega dan syukur yang tumbuh. Beta telah pulih, ia tidak lagi terikat pada nasib buruk yang menanti Lendra. Lendra menyadari rasa sakitnya saat ini adalah harga yang pantas ia bayar untuk kebebasan Beta. Ia telah berhasil menjadi jembatan yang membawa Beta menyeberang ke kehidupan yang lebih baik. Meskipun ia harus menjadi jembatan yang runtuh di belakangnya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai prajurit yang kalah dalam perang cinta, tetapi menang dalam perang pengorbanan. Setiap malam saat ia menyelesaikan pekerjaannya, Lendra duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang jauh. Ia teringat puisi lama yang pernah dibacanya, "Jika cinta tak berbalas, biarlah ia menjadi bintang yang tetap bersinar di langit senyap." Beta adalah bintangnya, dan Lendra, ia adalah tanah gelap yang membiarkan bintang itu terlihat jelas. Lendra tidak pernah mencoba menghubunginya lagi. Ia tahu, perannya sudah selesai. Ia telah memberikan langkah terakhirnya, satu langkah di pintu perpisahan untuk selamanya. Suatu hari, ia melihat Beta di sebuah pameran seni, berdiri di depan lukisan yang sangat cerah. Beta tidak melihat Lendra. Ia terlihat bahagia, berbincang dengan seorang pria yang tampak stabil dan ramah. Pria itu tersenyum pada Beta dengan tatapan yang penuh janji akan masa depan yang aman dan cerah. Lendra merasa dadanya sesak, tetapi ia tidak lari. Ia memaksakan diri untuk menyaksikan kebahagiaan itu. Ia merasakan tusukan cemburu, tetapi ia segera menepisnya, mengingat bahwa inilah yang ia perjuangkan. Inilah buah dari memilih terluka. Beta bahagia di jalan yang aman. Lendra berbalik dan pergi, tanpa meninggalkan jejak, seperti angin yang hanya lewat. Ia tidak perlu dikenang sebagai pahlawan. Cukup sebagai alasan bagi Beta untuk memulai kembali. Lendra kembali ke apartemennya, mengambil sebuah surat yang sudah lama ia tulis, surat pengakuan yang tak pernah ia kirim. Ia membakar surat itu, melihat kata-kata cintanya berubah menjadi abu, melepaskan sisa harapan yang mungkin tersisa. Keputusan untuk merahasiakan alasan perpisahan itu adalah keputusan terberat, namun paling benar. Ia memilih untuk membiarkan Beta percaya bahwa Lendra adalah pria yang tidak layak,
daripada pria yang terlalu hancur untuk dicintai. Tahun 2019, Lendra masih sendiri. Tetapi ia tidak lagi merasa kesepian. Ia telah berdamai dengan rasa sakitnya, menjadikannya sahabat karib yang selalu mengingatkannya akan ketulusan hatinya. Ia akhirnya berhasil melunasi semua utangnya. Tetapi kebebasan itu datang terlambat untuk dibawa kembali kepada Beta. Lendra kini menganggap rasa sakitnya sebagai bukti cinta yang abadi, yang tidak perlu diucapkan atau dibalas. Cinta adalah pengorbanan sunyi, dan Lendra telah menjadi pemeluk pengorbanan itu seutuhnya. Ia berdiri di ambang jendela, melihat langit malam, dan tersenyum sendirian, sebuah senyum penuh pahit, namun tulus. Ia telah berjalan sendirian di pintu perpisahan, dan kini ia menerima takdir itu dengan lapang dada. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati terkadang meminta kita untuk melepaskan, bukan untuk memiliki. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel Narasi Sastra dengan like, share, dan subscribe.